Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Suara Pemuda by Laboratorium Terintegrasi Ilmu Politik Universitas Bakri, membahas politik yang dibumikan. Sebagai informasi singkat, podcast Suara Pemuda merupakan sebuah platform diskusi politik dengan cara yang lebih santai. Kami ingin membuat diskusi politik bukan sebagai sesuatu yang sifatnya berat dan serius-serius aja, tapi juga sesuatu yang bisa diikuti dan dipahami oleh semua orang. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga di tahun 2023 ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Oke, berbicara mengenai dunia sepak bola, tentunya bukan hal asing lagi bagi kita bangsa Indonesia. Beberapa bulan lalu kan kita baru aja menyaksikan ajang kompetisi sepak bola terbesar, yaitu Piala Dunia. Lalu juga ada terkait pemberitaan tentang ketua PSSI yang silih berganti, hingga akhirnya beberapa saat lalu ada sedikit topik pembahasan tentang Piala Dunia U20 yang dibatalkan di Indonesia. Oke, maka dari itu membahas dalam dunia sepak bola dan pengaruhnya di masyarakat, Lab Terintegrasi Ilmu Politik Universitas Bakri akan mengadakan podcast ketiganya yang bertemakan Kicking Off Unity, the U20 World Cup, and Football's Influence on Society. Podcast kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Fatih, sebagai moderator, dan akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Revi Pandia, seorang ketua Ukma Futsal Universitas Bakri. Halo Kak Revi. Halo Fatih, apa kabar Fatih? Alhamdulillah baik. Kak Revi sendiri kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah semangat dan masih berpuasa nih, jadi ya kita masih semangat lah. Oh iya, semangat ya Kak. Belum ada mau batal nih. Belum dong, Aman. masih siang ini, belum sore ini, jadi masih semangatnya sih ada lah. Oke Kak Revi, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu dan bercerita sedikit di pengalaman Kakak dari mahasiswa yang biasa sampai akhirnya sekarang menjadi seorang ketua Ukma Futsal Universitas Bakri. Oke, halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama gue aja ya, pakai Ya, Kak. Nama gue Revi Pandia Utama, gue adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan di sini gue sebagai ketua Ukma Futsal. Nah, mungkin tadi dibilang kalau boleh cerita sedikit-sedikit gimana caranya, gimana perjalanannya menjadi sebagai ketua Ukma Futsal nih. Nah, berawal dari emang dari kecil tuh gue sendiri tuh seorang atlet sebenarnya. Emang dari kecil tuh suka banget main bola dan akhirnya sampai SMA itu tetap berjalan sebagai atlet, tetapi karena emang corona aja nih jadi terhenti gitu. Jadi pas corona nih mikir, oh yaudahlah kita fokus aja ke kuliah, cari kuliah gitu. Saat udah masuk ke Universitas Bakri dan akhirnya corona pun turun, akhirnya Ukma Futsal berjalan lagi nih. Nah dari situ mulailah aktif lagi berolahraga dan akhirnya sekarang bisa menjadi ketua Ukma Futsal. Oke, berarti emang sebenarnya basicnya dari awal pun udah seorang atlet ya Kak? Betul banget. Jadi emang dari kecil tuh ikut SSB dari SD. Itu dapat beasiswa SSB di Ajax. Itu latihannya di Pancoran. Dan akhirnya SMP pindah dari sepak bola ke futsal gitu. Ikuti klub-klub, ikuti kompetisi. Dan akhirnya sampai corona menyerang jadinya berhenti di saat corona itu sih. Ya, berarti tentunya memiliki jam terbang yang cukup banyak ya Kak untuk Ya, menjadi seorang ketua Ukma Futsal itu sendiri. Alhamdulillah SMP tuh didukung banget. Jadi kita tuh dari SMP, SMA ngikuti kompetisi, juara-juara. Jadi untuk jam terbang alhamdulillah sih lumayan banyak sih. Wah, luar biasa banget emang. Oke, Kak, sebelumnya kan Ukma Futsal ini dapat diikuti secara umum kan ya, Betul. nggak cuma prodi tertentu. Nah, kan tentunya kalau kayak gitu orang-orangnya pun ya dari prodi yang berbeda, angkatan yang berbeda. Kalau dari Kakak sendiri tuh gimana sih cara menyatukan tim itu yang ya kita sudah tahu itu berbeda semua gitu ya. Betul. Dan akhirnya membangun persaudaraan sampai ya kita tahu anak-anak futsal, anak bola kan persaudaraan kuat banget nih. Betul, betul. Gimana Kak kira-kira? Nah, emang berawal tuh kita susah sih nyatunya. Apalagi tuh banyak banget anak-anak rantau nih yang di Universitas Bakri. Jadi kayak untuk menjangkau mereka tuh susah banget. Jadi kita berawal dari ngasih awareness kalau ini kita ada Ukma Futsal loh buat kalian yang emang tertarik di dunia futsal atau sepak bola bisa ikut gitu. Berawal ya emang masih pada malu-malu kayak yang dari prodi teknik sini dia sendiri dulu, terus dari yang ilmu politik mungkin dari ilmu komunikasi sendiri-sendiri. Tapi emang berjalannya waktu ya kita saling main bareng dan akhirnya kita nggak kenal satu sama lain, nggak kenal prodi gitu. Jadi kita emang full di saat datang ke latihan itu sebagai Ukma Futsal, bukan lagi sebagai dari prodi Ilkom lah, prodi Ilpol lah. Jadi dari situ sih kita emang udah saat datang kita sebagai Ukma Futsal sih kayak gitu. Oke, berarti udah nggak ada perbedaan-perbedaan lagi ya Kak? Betul. Oke, kalau misalnya menurut Kak Revi, cara yang tadi Kak Revi sampaikan itu bisa nggak diaplikasikan ke komunitas lain, organisasi lain gitu Kak? Tentunya bisa ya. Jadi kita itu awal-awal emang masih agak
canggung gitu kayak berbeda prodi. Tetapi gimana cara kita agar bisa saling akrab, saling bonding itu cara kita adalah setelah kita latihan kita tuh nggak langsung pulang. Biasanya kita nongkrong dulu karena emang pelajaran dari gue sendiri pas SMA, SMP untuk membangun sebuah chemistry itu susah banget. Nggak hanya bisa di dalam lapangan aja, tapi di luar lapangan pun harus. Jadi kita nongkrong bareng, saling cerita bareng. Dari situ kita udah tahu nih satu karakter satu sama lain. Jadi dari situ kita bisa membuat bondingnya semakin kuat gitu. Jadi nggak hanya di dalam lapangan aja. Dan untuk pertanyaan tadi tentunya bisa banget karena seseorang tuh kalau misalnya berada di organisasi tapi dia hanya bekerja saat organisasi itu berjalan aja itu menurut gua nggak bisa karena kita juga harus saat di luar itu kita harus bonding satu sama lain, mengerti lah satu sama lain itu kayak gimana, punya keresahan apa, jadi kita juga bisa saling bantu yang mana nantinya saat organisasinya itu berjalan itu nggak mengganggu kegiatannya mereka gitu sih paling. Berarti ya bener-bener dia bonding aja sering-seringnya kayak Betul betul. walaupun mungkin jam kuliahnya beda-beda, banyak bentroknya, tetap aja harus bonding juga ya kak. Betul banget. Oke. Selain kan kita tahu ya namanya futsal pasti main futsal gitu kan. Tapi selain main futsal ini ada nggak sih dampak-dampak positifnya bagi komunitas lain ataupun misalnya supporter gitu kan? Oke, untuk supporter mungkin bisa dilihat waktu pas kita Liga Merah Marun kemarin ya. Itu emang kita agak berpisah karena kita itu dari prodi-prodi. Cuman dari situ kita bisa lihat betapa kuatnya satu sama lain di setiap prodi itu untuk saling mendukung gitu timnya untuk bermain. Tetapi tak lepas dari kita tuh harus tetap respect satu sama lain. Jadi di saat prodi ini lawan prodi ini kita nggak boleh nih kita kata-kataan, tapi kita saling support satu sama lain. Jadi ya tim prodi ini ngedukung timnya yang bermain dan tim prodi lain ngedukung yang main tanpa ada satu sama lain tuh saling menghina gitu. Gitu. Ngomong-ngomong saling menghina nih ya, kan ya kalau tadi kan selain dari berbeda prodi, berbeda angkatan, tentunya kan juga berbeda ya latar belakang orang-orang rantau tadi seperti kakak mention. Ya gimana sih Kak, kalau dari tim ini tuh mendorong budaya yang inklusif terus dan rasa rasa hormat terhadap keragaman itu sendiri. Karena kan ya tentunya mungkin masing-masing orang ada ya cara berbicaranya berbeda dan segala macam banyak banget perbedaan-perbedaan itu sendiri Kak dalam tim. Oke, jadi emang sebenarnya agak susah sih karena emang banyak banget orang-orang yang ada di Ukma Futsal yang berbeda-beda ya faktor keluarganya mungkin atau emang pendidikannya dulu gimana di daerah mereka. Dari situ kita ya saat kita datang kita bilang mau kalian itu dari manapun kalian di sini sebagai anak Ukma Futsal di Universitas Bakri. Jadi mau nggak mau kalian harus nurut sesuai peraturan yang udah dibuat di Ukma gitu. Jadi saat kita datang ke situ kalau ada pelatih ya kita semua sebagai anak yang ingin belajar gitu oleh pelatih. Jadi nggak bisa nih walaupun dia 19 misalnya pelatihnya itu seumuran kita tetap harus sebagai dia pelatih kita juga harus hormat gitulah harus respect sama dia kalau misalnya pelatih ngomong apa ya kita ikutin begitu juga gue sendiri gue ini sebagai ketua Ukma Futsal cuman gue angkatan 2021 tetapi banyak banget anak-anak Ukma Futsal itu yang angkatan 19 angkatan 20 yang di atas gue tapi saat kita di lapangan mereka tuh respect ke gue sebagai ketua Ukma Futsal jadi saat mereka bermain dan gue juga bermain di situ tapi gue kondisinya sebagai ketua Ukma jadi apapun yang gue omongin misalnya kayak ayo dong kita ngumpul dulu di sini kita briefing ini mereka juga respect ke gue karena walaupun umurnya berbeda tetapi mereka tahu kalau gue ini ketuanya jadi mau nggak mau mereka tuh harus ikut untuk turut dalam andil saat gue ngomong apa gitu. Oke. Berarti emang toleransinya cukup tinggi ya Kak. Betul. Emang seperti yang kita tahu juga ya anak futsal kan emang wah persaudaraannya kuat banget nih Kak. Oke. Tentunya kan kalau misalnya kita berbicara tentang futsal ada nilai-nilai yang pasti orang bakal tahu juga. Misal kayak gotong royong, sportivitas, fair play. Nah, hal ini kan yang dijunjung tinggi ini tentunya sudah mendarah daging lah bagi anak futsal gitu ya dalam lapangan atau bahkan di luar lapangan. Tapi kalau misalnya menurut kakak sendiri orang yang nggak main futsal, kira-kira penting nggak sih nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka? Oke, menurut gue pribadi penting karena yang paling diutamain kalau di Ukma Futsal adalah disiplin. Jadi disiplin dari waktu, disiplin dari mereka persiapan. Jadi kalau misalnya emang latihan jam 2, kita datang tuh sebelum jam 2 gitu. Kita menghormati waktu gitu. Jadi walaupun di Ukma Futsal itu penting, tapi bukan berarti di luar Ukma Futsal itu tidak penting gitu. Jadi orang-orang tuh bisa mengikuti kalau misalnya kayak tadi nilai-nilai seperti disiplin, fair play itu juga bisa tentunya bisa digunakan saat di luar Ukma Futsal. Karena fair play bukan hanya di dalam pertandingan, tetapi kalau misalnya kita berada di organisasi ataupun kita lagi ada kepanitiaan, kita juga harus respect, harus disiplin dan juga harus fair play juga sih. Oke. Berarti emang sebenarnya
futsal itu tuh nggak cuma sekedar permainan bola aja kan, Betul. banyak banget hal-hal positif lainnya yang bisa didapatkan dari permainan futsal itu sendiri. Eh, Kalau misalnya kita berbicara nih Kak, kan baru beberapa bulan lalu ya kita mengadakan Piala Dunia nih di Qatar, dan itu kan ya tentunya masyarakat Indonesia bahkan dunia itu sangat antusias menantikan hal tersebut. Kalau kalian sini nonton nggak tuh Piala Dunia? Wah, nonton banget dong, apalagi favorit gue juara gitu, Wih, Argentina waktu itu. alhamdulillah juara ya Kak. Alhamdulillah juara gitu. Walaupun banyak variabel-variabel tidak terduga tuh dari tim Asia kan. Betul, Wah, betul. gila. Itu emang luar biasa sih, kayak tim kecil yang diremehkan ternyata bisa mengalahkan tim-tim besar yang dulu sempat juara bahkan gitu. Iya. Keren banget. Oke, kita tentang antusias itu sendiri Kak. Kalau misalnya dari pendapat Kak Revi itu sendiri, antusias masyarakat itu gimana sih? Apa yang kira mereka kan supporter ini wah-wah banget nih kan, sampai yang ekspresif banget, bikin apa. Menurut Kak Revi gimana? Ya tentunya karena ini Piala Dunia ya, jadi nggak hanya di sebuah negara, tetapi seluruh negara pun ikut andil dalam Piala Dunia ini. Jadi tentunya supporter ataupun tim itu sangat antusias kepada Piala Dunia ini gitu. Jadi menurutku sendiri ya apalagi ini Piala Dunia itu 4 tahun sekali ya, nggak cuma setahun sekali yang tiap tahun itu ada. Berarti kan 4 tahun sekali itu butuh waktu lama persiapan ataupun menunggu yang lama. Jadi tentunya pasti orang tuh pada antusias banget nih kepada Piala Dunia karena ini yang ditunggu-tunggu gitu. Berarti emang ya sebenarnya itu hal yang mungkin wajar kali ya Betul, kan. betul. Nah tapi kan kalau misalnya kita lihat antusiasnya itu sendiri kan banyak banget ya, nggak cuma dari masyarakat biasa, bahkan eh, para aktivis sosial atau aktivis politik kan juga ikut mengekspresikan dirinya gitu kan untuk dalam ikut serta dalam Piala Dunia ini sendiri. Nah, misalnya kita bahas ada kasus-kasus misalnya ya adalah aktivis sosial atau politik yang menggembor-gemborkan tentang LGBT atau bahkan ujaran-ujaran lainnya seperti ujaran penolakan suatu negara atau misalnya kasus-kasus lainnya lah yang berbau kampanye, misal kampanye politik gitu-gitu. Kalau dari pendapat Kak Revi sendiri itu tentang Piala Dunia ya sebagai permainan bola gitu ya, yang digunakan untuk platform untuk aktivis politik atau sosial ini gimana sih Kak? Oke, dari pandangan gue sendiri sebagai pemain sepak bola ya, bukan sebagai orang politik. Sebenarnya sebaiknya itu jangan ya, karena kita bukannya tidak bisa menggabungkan politik dan juga sepak bola, tetapi lebih baik jangan. Karena sepak bola jika udah dipegang, udah dimasukin oleh politik, itu akan bisa dibilang akan tidak menyenangkan lagi gitu. Karena kita bermain sepak bola tuh nggak hanya kita ingin menang, tetapi kita juga bisa bertemu dengan negara-negara lain, kita respect, kita berjuang satu sama lain. Tapi kalau emang udah dimasukin dunia politik tuh, menurut gue sendiri jangan lah ya, karena bisa dibilang kayak dari dulu tuh udah banyak banget kayak mungkin mafia-mafia yang mainin skor, itu kan membuat kayak aduh kita udah nggak seru lagi nih main sepak bola, karena jika mau main sepak bola tapi udah ada politik yang mafiain skor, berarti kan kita main untuk kalah gitu kalau misalnya kita dirugikan gitu kan. Jadi untuk bermain sepak bola nih udah tidak seseru lagi gitu kalau misalnya dunia politik itu masuk ke dunia sepak bola gitu. Oke, berarti ya kalau misal dari saya nih Kak, kalau misal politik masuk ke sepak bola sebagai apa dulu Kak? Karena kalau misalnya yang Kakak tadi sebut mention gitu-gitu ada mafia skor dan segala macam mah itu benar-benar salah sih Kak, karena udah menyalahi aturan dan segala macamnya. Karena kan ya sepak bola itu kan harus mengedepankan sportivitas ya Kak. Betul, betul. Otomatis kan kalau misalnya adanya permainan politik apalagi mempengaruhi satu sama lain untuk menentukan menang kalahnya gitu kan, itu udah nggak fair banget. Betul. Ya cuma kalau misalnya menurut saya di saat emang aktor politik cuma sebatas lagi foto misalnya di stadion lagi nonton gitu-gitu, kayak nggak apa-apa deh Kak ya. Betul. Jadi emang semua ini balik lagi ke konteksnya sebagai apa gitu. Erick Thohir ya, kita lihat dia itu seorang yang penikmat sepak bola banget nih. Dari dulu dia sempat beli Inter Milan, bahkan dia sekarang menjadi ketua PSSI, yang mana tuh dia sekarang terjun langsung ke dunia sepak bola gitu. Maksudnya langsung terjun ke PSSI, yang mana itu juga politik. Nah menurut gue sendiri sih itu ya nggak apa-apa sih, karena menurut kita bisa melihat kalau orang politik tuh nggak hanya berpolitik juga, tetapi mereka juga suka sesuatu loh seperti sepak bola kayak gitu. Jadi kalau untuk yang konteks seperti mungkin yang tadi Kak Fatih bilang kayak foto, mungkin itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya emang dia dunia politiknya itu masuk sampai hingga ke permainan, itu menurut gue sih jangan gitu ya. Oh, setuju banget sih, karena kalau misalnya masuk permainan tuh udah kayak aduh udah nggak seru lagi gitu Betul, ya. betul. Dan Pak Erick Thohir nih Pak, jadi sosok ketua PSSI. Wah, menurut Kakak gimana pas dengar kabarnya? Wah, jujur agak seneng ya, karena bisa dilihat
kalau Erick Thohir ini emang dari dulu ya, tadi gue bilang kalau dia tuh suka banget sama sepak bola, apalagi dia pernah beli Inter Milan. Dan saat dia ingin naik sebagai ketua PSSI, dia itu mendatangkan pemilik-pemilik klub yang ada di Indonesia. Kayak misalnya dari Persija, dari Persib, pokoknya setiap klub-klub yang ada di Indonesia itu dia nanya gitu, kayak keresahannya apa sih, kayak dia tuh ingin merangkul semua yang klub-klub yang ada di Indonesia ini untuk nunjukin kayak keresahannya apa biar saya bantu gitu. Saat dia udah naik, akhirnya dia tahu nih sebenarnya tuh yang kurang di dalam dunia sepak bola Indonesia itu apa. Jadi dia tuh nggak hanya datang sebagai orang politik, tapi dia juga ingin menyelesaikan masalah yang diresahkan oleh klub-klub yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya itu sebuah eh, apa ya, sesuatu orang yang emang ingin memperbaiki dunia sepak bola di Indonesia. Jadi itu menurut saya keren sih, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini kan berarti terlepas dari, ya kalau orang bilang kan isu kampanye nih, buat apa segala macam, mau jabat aja segala macamnya. Tapi sebenarnya secara individu sendiri, Pak Erick Thohir ini sebenarnya emang bisa dikatakan layak ya sebenarnya untuk Betul, jadi betul. PSSI. Nggak cuma numpang nama gitu misalnya. Oke, kan ya kalau misalnya kita ngikutin pemberitaan lagi nih, selain Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI gitu kan, eh beberapa saat lalu nih kita kan tahu ya bahwa ada berita bahwa Indonesia ini jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi tiba-tiba dengan adanya polemik saat ini gitu ya, ada kasus, bukan kasus sih sebenarnya, kejadian yang akhirnya membuat batal jadi tuan rumah. Nah, kalau misalnya Kak Kevin sendiri sebenarnya eh, Piala Dunia U20 itu sendiri gimana sih? Apa itu? Oke, jadi balik lagi Piala Dunia itu adalah bukan hanya diselenggarakan oleh satu negara gitu, tapi seluruh dunia yang berpartisipasi ikut dalam Piala Dunia ini datang ke suatu negara yang mana itu sangat ditunggu-tunggu gitu sebagai tuan rumah. Apalagi bisa dilihat Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah Piala Dunia di umur 20. Jadi itu tuh walaupun umur 20 tapi tetap aja itu seluruh dunia datang ke Indonesia untuk berkompetisi gitu. Jadi itu sebenarnya ditunggu-tunggu banget oleh Indonesia. Jadi itu sebenarnya kesempatan yang sangat apa ya, ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Apalagi bisa dilihat kayak Indonesia dulu sempat dibekukan ya. Jadi kayak kita tuh saat ingin bermain sepak bola jadi ya Indonesia udah dibekukan nih. Jadi kayak untuk bertanding ke negara lain itu susah, nggak bisa, dan akhirnya udah nggak dibekukan lagi nih. Indonesia bangkit lagi dari peringkatnya yang 190-an sampai sekarang nih, kemarin terakhir itu naik peringkat hingga 149 atau 150, yang mana itu tertinggi dari 2012. Yang mana itu sebuah pencapaian yang bagus banget gitu. Apalagi kita didukung oleh Sintayong yang mana dia itu membangun tim gak hanya di timnas senior, tapi timnas bawah-bawahnya U23, U20, bahkan dia itu mempersiapkan untuk Indonesia ini bangkit dari keterpurukan yang mana dia habis di Bennett. Jadi saat Piala Dunia U20 ini dibilang kalau ada di Indonesia, Indonesia tentunya sangat senang dan juga sangat antusias karena Indonesia dapat langsung berpartisipasi sebagai tuan rumah, dan juga anak-anak muda yang di bawah umur 20 tahun itu bisa ikut melawan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Itu sebenarnya sangat ditunggu-tunggu, cuma sangat disayangkan karena berbagai isu-isu yang terdengar itu membuat Presiden FIFA mungkin berpikir dua kali nih untuk apakah melanjutkan di Indonesia apa enggak, dan akhirnya kita bisa lihat kalau kemarin itu akhirnya di Indonesia itu dibatalkan gitu. Nah, sebenarnya banyak faktornya sih. Mungkin bisa dilihat kayak kemarin tuh ada faktor dari pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, mungkin yang menolak Israel ataupun kaitan Israel itu masuk ke Indonesia, dibilang itu adalah kita membuang nilai-nilai Pancasila mungkin, atau saat UUD 1945. Tetapi sebenarnya kalau bisa dilihat itu tuh ini itu kita datang sebagai pemain sepak bola gitu, anak-anak muda yang ingin bermain sepak bola, bukan kalau bisa dibilang dari ahli-ahli sepak bola, ini bukan tentara yang datang ke Indonesia gitu, tapi cuma anak-anak muda yang ingin sepak bola, bermain sepak bola. Itu sangat disayangkan bahwa kalau misalnya dari pejabat-pejabat ini menolak gitu, karena dampaknya itu akan besar banget. Bukan karena kita membuang nilai Pancasila, tetapi kita ini udah diberi amanat oleh FIFA untuk membangun sebuah kompetisi, apalagi kompetisi ini tingkat dunia, Piala Dunia itu tanggung jawabnya sangat besar. Apabila kita dicampur adukan dengan politik yang mana itu mengganggu FIFA menjadi bingung nih mau masuki jadi tetap melanjutkan apa enggak, itu menurut saya sendiri agak sangat disayangkan ya, karena ini tuh ditunggu-tunggu banget. Karena kalau misalnya kita emang akhirnya ditarik dan kebetulan kemarin akhirnya kita nggak jadi tuan rumah, itu dampaknya akan besar banget.
Tapi walaupun bisa dilihat kayak di website FIFA itu bilangnya bukan karena Israel, tapi lebih ke karena tragedi yang terjadi di Oktober 2022 yang mana itu tragedi Kanjuruhan gitu. Sebenarnya banyak faktor-faktornya, cuman mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa tidak dilanjutkan menjadi tuan rumah gitu. Oke, berarti kan tadi ya nggak cuma tentang Israel itu sendiri ya, tapi juga dari tragedi Kanjuruhan. Tapi kalau misalnya menurut Kak Revi sendiri nih ya, kan persiapan tampil dunia kan cukup lama juga ya. Terus terjadi tragedi Kanjuruhan segala macam. Sebenarnya kalau dari Kak Revi sendiri, kita tuh sudah belum sih Kak untuk fight itu, untuk menyelenggarakan itu gitu loh. Oke, menurut gue pribadi dari segi fasilitas itu tentu sudah memadai karena emang kita bisa lihat dana yang dikeluarkan untuk perbaikan stadion, bahkan tempat-tempat tinggal yang ada di sekitar stadion itu udah dibangun gimana selayak mungkin untuk orang-orang dari luar negeri itu datang ke Indonesia gitu. Untuk dari segi fasilitas itu udah sangat memadai menurut gue pribadi ya. Apalagi kita bisa lihat emang sekarang stadion-stadion Indonesia sekarang udah kualitasnya udah nggak main lagi, apalagi stadion GBK gitu ya. Tapi emang masih banyak pemikiran-pemikiran yang di orang Indonesia itu mencampurkan politik dengan sepak bola gitu, yang mana itu kadang-kadang bisa dibilang jangan dimainin lah di politik di sepak bola, yang mana pemikiran-pemikiran itu mungkin yang kayak orang yang taat agama banget mungkin, atau kayak ini nggak boleh nih Israel gini-gini, yang membuat orang-orang tuh berpikir juga, oh iya bener juga ya, nanti kalau misalnya kita ngebolehin Israel, kita ini ngedukung Israel malah, padahal kan emang sebenarnya mereka hanya ingin bermain sepak bola gitu. Jadi fasilitas dari segi kesiapan fasilitas itu udah, tetapi dari segi masyarakat Indonesia yang menerima tanggung jawab itu belum gitu. Karena emang tanggung jawabnya besar, tetapi orang Indonesia itu masih suka terbawa isu-isu yang mana itu belum tentu benar gitu. Oke, kan kalau misalnya tadi kita lihat, pasti paling utamanya banget tentang U20 kemarin kan tentang penolakan Israel gitu ya. Nah, kalau kita bilang tentang penolakan Israel kan sebenarnya emang udah masuk ranah politik ya kan ya. Udah bukan ranahnya olahraga lagi gitu. Nah, kalau menurut Kak Revi, sepak bola ini dengan politik itu emang sudah tidak bisa dipisahkan lagi atau justru jangan pernah digabungkan gitu kan? Oke, karena emang dari dulu itu udah terlanjur lah tercampur sama politik, jadi kita tuh susah untuk lepas. Tetapi seperti yang dibilang Pak Jokowi kemarin saat press conference, dia bilang kalau jangan gabungkan politik dengan sepak bola. Karena bisa dilihat dampaknya itu banyak banget. Mungkin ada dampak positif ya, tetapi dampak negatifnya itu juga berat banget. Karena bisa dilihat dari yang masalah kemarin, itu dampaknya Indonesia bisa parah banget. Mungkin dampak terburuknya bisa aja Indonesia di-banned lagi oleh FIFA. Itu terburuknya ya. Jadi menurut gue pribadi kayak kalau misalnya kita masukin politik ke dalam sepak bola itu lebih baik jangan. Apalagi Pak Jokowi juga udah ngomong kalau emang kita tuh harus dipisahkan antara politik dan juga sepak bola gitu sih. Oke, berarti sebenarnya balik ke pembahasan kita tadi ya, kalau misalnya ya politiknya sebenarnya adanya FIFA atau misalnya kompetisi itu sendiri kan udah urusan politik gitu ya, Pak. Apalagi kita sebagai tuan rumah gitu kan, itu kan sebenarnya urusan politik. Kita menang, oke kita jadi tuan rumah selanjutnya, itu udah politik banget sebenarnya. Cuman ya yang jangan sampai itu adalah apabila mempengaruhi masalah teknisnya, Betul. keamanan, apa pertandingannya ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita melihat lagi kan berkaca, kalau misalnya seandainya terjadi pun Piala Dunia di Indonesia, ditakutkan kan justru masalah keamanannya. Betul. Seperti misalnya kalau kita melihat traffic di internet kan ada aja nih, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti pas sudah pulang selesai bertanding gimana, ada segala macam diapain. Iya. Itu kan sebenarnya udah mengganggu keamanan dan kenyamanan para pemain juga sebenarnya kan. Betul. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak seharusnya ditampakkan, apalagi kita sebagai tuan rumahnya. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Tantangan terbesar dalam dunia sepak bola sekarang ini tuh apa sih? Kan kita bisa melihat bahwa sekarang semua serba digital. Orang mau juga main game-game smartphone gitu kan. Betul. Udah jarang banget yang kayak dulu anak kecil keluar main futsal atau SSB segala macam. Sekarang kan udah susah banget nih kayak gitu. Tantangan terbesar apa lagi sih Kak dalam dunia sepak bola itu sendiri, dan dari Kak Revi gimana untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Oke, bisa dilihat sekarang tuh pertumbuhan sepak bola Indonesia tuh udah bisa dibilang maju banget ya. Mungkin emang dari segi kayak sekarang gadget itu mempengaruhi anak-anak dalam biasanya emang dia suka main bola keluar, tapi sekarang main HP. Tetapi ada pemerintah tuh sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang emang udah memadai untuk anak-anak muda di Indonesia tuh untuk bisa berkembang gitu. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa seperti Indonesia punya program namanya Garuda Select. Anak-anak muda di Indonesia
itu dipersiapkan untuk siap saat dia nanti udah besar gitu di Garuda Select. Jadi Garuda Select itu sendiri kan emang dari berbasisnya di luar negeri ya. Jadi emang orang-orang Indonesia yang emang minat di sepak bola yang bisa bermain dan punya potensi itu dikirimkan ke negeri di Inggris untuk berlatih di sana. Jadi emang bagi Indonesia tuh untuk fasilitas dan juga eh, tempat-tempat yang buat mereka berkembang itu sebenarnya udah banyak, udah bagus gitu. Cuman balik lagi kayak saat kita ini udah naik masih ada aja masalah-masalah yang menghambat yang mana itu di luar sepak bola sebenarnya. Jadi itu adalah masalah terberat yang harus kita hadapin sih. Jadi dari dunia sepak bola kita udah maju, tetapi kita terhambat oleh masalah-masalah lain seperti masalah yang kemarin itu dari segi politik. Jadi emang bagi kita tuh apalagi bagi Erick Thohir ya sebagai ketua PSSI itu harus bisa memisahkan antara politik dan juga sepak bola dalam konteks yang buruk gitu, dalam konteks yang negatif. Tapi untuk dalam konteks yang positif bisa aja untuk digabungkan. Jadi untuk solusinya mungkin ya anak-anak Indonesia tetap fokus lah kita ke sepak bola. Gimana kalau mereka emang ingin berjuang, latihan lah yang bagus gitu sampai mereka bisa menjadi seseorang. Tapi adalah untuk anak-anak Indonesia itu, tetapi untuk pemerintah bagaimana kita bisa memisahkan politik yang negatif dari dunia sepak bola Indonesia. Paling itu sih. Oke, berarti sebenarnya ya secara sumber daya manusia itu kita udah bagus banget sebenarnya ya. Udah bisa bersaing lah dengan yang negara-negara tetangga lainnya gitu. Ya kalau misalnya berbicara tentang politik negatif dan positif, mungkin positif itu maksudnya lebih ke contoh kasusnya deh. Kemarin Pak Erick Thohir pas tahu FIFA udah mulai ragu sama Indonesia, dia langsung berangkat untuk berdiplomasi gitu ya. Mungkin yang seperti itu yang bisa sebenarnya mendukung, bukan yang disalahgunakan malah ujung-ujungnya meragukan kompetensi kita gitu ya. Betul. Oke. Dan terakhir nih Kak, sebagai penutupan juga, ada statement nggak nih Kak buat teman-teman pemirsa di rumah? Oke, buat teman-teman semua mungkin ini buat anak-anak yang di luar suka sepak bola juga ya. Mungkin kalau emang kalian sudah memiliki passion di bidang tertentu, kejarlah itu passion sampai kalian emang bisa menjadi seseorang gitu. Jangan ragukan kalau misalnya orang bilang apa kayak kamu nggak bisa itu nggak usah dihirauin. Pokoknya kalian tetap semangat aja untuk menentukan masa depan kalian tuh kayak gimana. Dari gue pribadi karena gue anak sepak bola, ya gue tetap berada di sepak bola ini berlatih sedemikian mungkin untuk bisa menjadi seseorang gitu. Jadi buat kalian tetap semangat walaupun banyak hambatan yang ada di depan, tetapi kita tetap harus bisa ngelewatin itu semua sih. Oke, terima kasih dari Kak Revi. Oke, terima kasih kepada Kak Revi juga dan para penonton yang telah menyaksikan acara ini. Apabila ada kesalahan kata juga kami mohon maaf dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita Lab Bakri dan juga jangan lupa subscribe dalam YouTube kita Lab Terintegrasi Ilmu Politik Universitas Bakri. Terima kasih.